Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat bertemu kembali dengan mata kuliah metode penelitian. Ya. Dalam kuliah saya ini nanti metode penelitian itu secara umum dan mungkin mayoritas akan diisi dengan sifat umum, kemudian metode kuantitatif, dan kita juga akan memperkenalkan metode kualitatif. Nah, termasuk nanti kita juga akan sisipi bagaimana suatu teknik sitasi itu yang cocok untuk para mahasiswa maupun para peneliti. Jadi bisa memilih level yang memadai, artinya yang cocok, yang sesuai. Sekaligus memberikan gambaran bagaimana nanti mensitasi itu caranya praktis, efisien, tapi benar. Nah, dengan mengikuti kaidah yang ada. Tidak perlu ngetik secara manual yang lama dan udah lama kemudian salah. Nah, di sini kita akan mulai pendahuluan dulu dalam pertemuan pertama ini. Menyangkut dengan metode penelitian. Ya. Jadi kita masih agak pendahuluan, tapi kita sudah masuk materi. Ya. Lupa saya kasih contoh ini kan. Ya, metode penelitian oleh siapa ini, oleh siapa ini. Dari berbagai sumber kita ambil untuk bisa disajikan dalam kuliah ini. Nah, nanti karena ini masih satu arah rekaman, silahkan nanti kalau diperlukan silahkan di-download dan untuk memahami lebih dalam kita belajar bersama melalui jalur WA Group, ataupun kalau menginginkan pertemuan silahkan melalui jalur WA Group itu untuk disampaikan mau dengan aplikasi Zoom atau aplikasi Gmeet atau menggunakan aplikasi yang lain. Oke, kita lanjutkan. Dari mata kuliah ini diharapkan memiliki hasil pembelajaran di mana mahasiswa mampu menyusun proposal kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan konsentrasi kajian setelah menyelesaikan mata kuliah metode penelitian atau metode penulisan ilmiah. Kemudian yang kedua tentunya diharapkan nanti para mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu. Sebetulnya kalau kita memahami secara benar itu sebenarnya skripsi itu bukan hal yang menakutkan. Yang bikin menakutkan karena kita majunya sendiri-sendiri, tidak bareng-bareng seperti kuliah. Yang kedua ya ada karena baru pertama kali menyelesaikan mengerjakan skripsi. Kalau yang sudah berulang kali tentunya akan menjadi gampang. Kemudian yang terpenting juga menguasai kemampuan metodologis yang dapat diterapkan di pekerjaan masing-masing. Saya terus terang ada bimbing mahasiswa yang menulis skripsi itu, jadi ketika kuliah kurang memperhatikan dan cenderung jadi aktivis, jadi perasaannya dia itu kuliah itu gampang, nanti bisa tinggal nulis. Ternyata dia ketika di ujung akhir nggak bisa apa-apa. Jadi tulisan-tulisannya itu tidak memiliki makna suatu metode ilmiah. Jadi ya, apa yang ada di pikirannya dituliskan. Jadi dia nggak ngerti kaidah-kaidah itu. Dikiranya bahwa semua nulis itu kayak di koran setelah ada orang cerita itu bisa dituliskan. Enggak. Metode penelitian itu berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, seseorang atau suatu individu itu bisa mendapatkan pengetahuan itu melalui beberapa cara. Yang pertama itu karena mendengarkan
dari pakar. Nah, bisa jadi Anda nanti dapat pengetahuan seandainya saya dianggap pakar, maka salah satunya bahwa pengetahuan Anda itu ya dari apa yang saya sampaikan di sini. Nah, jadi kemudian yang kedua adalah melalui tradisi, karena dianggap suatu kebenaran. Nah, seperti misalnya Al-Quran itu kan ya harus meyakini kebenarannya. Itu sebagai tradisi yang terus-menerus. Mungkin saat ini Anda juga percaya, mungkin ada yang nggak percaya, misalnya ada tradisi di Telaga Renjeng di sana itu ada ikan-ikan yang mungkin munculannya itu pada waktu-waktu tertentu dan tidak ada berani tidak ada misalnya karena dalam tanda petik tidak ada yang berani ngambil ikan itu karena ada suatu ketakutan tertentu. Walaupun dari saya ngajar itu akhirnya ketemu beberapa mahasiswa yang sudah membuktikan bahwa pernah ngambil ikan itu. Yang pertama mahasiswa saya yang di Universitas Peradaban juga katanya dia pernah mancing dan sebetulnya nggak masalah gitu kan. Ada juga yang saya ngaji salah satu mahasiswa anaknya itu adalah mahasiswa universitas tertentu di Purwokerto. Salah satunya itu dari mungkin dosen agamanya ingin menyatakan bahwa tradisi itu salah misalnya gitu dengan cara siapapun mahasiswa yang berani ngambil ikan di Telaga Renjeng dan memasaknya itu dapat nilai A gitu. Jadi dari sini sebetulnya secara tidak langsung bahwa kalau di Indonesia itu kalau pengen melestarikan suatu itu ya diberi takut-takutnya, jangan ditebang, jangan diambil dan sebagainya. Tapi kalau misalnya suruh menghindari nonton teroris tembak-tembakan malah enggak, malah ditonton gitu ya. Yang ketiga karena akal sehat. Akal sehat yang seperti apa yang bisa diterima misalnya sederhana-sederhana common sense ya. Nah, ketika promosinya banyak itu penjualannya akan banyak gitu ya. Kalau untungnya belum tentu karena bisa jadi operasionalnya banyak. Itu common sense ya, common sense. Common sense yang lain misalnya apa? Ketika orang berlari dengan lebih cepat atau berjalan naik motor lebih cepat, maka akan lebih cepat sampai. Walaupun kenyataannya bisa jadi dengan kecepatan itu bisa menimbulkan kecelakaan dalam malah nggak sampai gitu ya. Itu yang common sense. Common sense-nya mengatakan bahwa ketika orang berjalan dari Bumiayu ke Purwokerto dengan kecepatan yang lebih cepat, maka akan lebih cepat sampai. Gitu. Itu akal sehat yang umum. Kemudian karena mitos yang disiarkan melalui media, TV, radio, dan sebagainya. Kemudian juga karena pengalaman pribadi. Artinya seseorang bisa mendapatkan pengetahuan itu bisa jadi karena pengalaman pribadi. Misalnya, ya tadi mungkin salah contoh adalah tradisi di Telaga Renjeng. Selama dia tidak pernah berani ngambil ikan yang ada di sana, gitu, dia dalam pengetahuannya itu ya akan terjadi apa-apa. Tapi karena dia pernah ngambil, kemudian makanya dan tidak terjadi apa-apa, yaitu pengalamannya dia. Bahwa itu nanti ditularkan belum tentu bisa diterima, ya bisa jadi. Gitu. Nah, di sini sebetulnya ada 4 kesalahan pribadi yang menjadi kurang tepat, kurang sesuai. Itu yang pertama adalah overgeneralization, itu adalah terlalu membuat sesuatu yang khusus itu terlalu umum, terlalu menjadi misalnya mohon maaf, kalau orang Batak itu maaf misalnya ada suku tertentu bahwa biasanya itu makannya babi gitu. Padahal nggak semua orang itu makan babi. Gitu. Kemudian kesimpulan yang buruk juga terlalu ngambil suatu sampel yang terlalu kecil. Dia berkunjung kepada suatu daerah tertentu, kemudian atas cerita orang tersebut itu bahwa terjadi seperti ini, padahal di situ tidak. Itu juga kurang bagus. Kemudian terlalu dini membuat keputusan, kesimpulan, padahal itu belum selesai. Kemudian yang terakhir adalah faktor halo efek atau pengaruh karena pernah mendengar kejadian sebelumnya. Ini kita ceritakan misalnya ada suatu
pengalaman pribadi. Jadi ini ada suatu gambar gajah. Ya. Jadi ada 5 orang buta yang menyimpulkan gajah karena megangnya berbeda-beda. Ada yang megang belalai, ada yang megang telinga, ada yang megang perut, udah 3, kemudian ada yang megang kaki, ada yang megang ekor. Jadi atau megang gading lah kayak gitu kan. Belalai, gading, telinga, perut, dan kaki. Ya. Nah, mereka itu orang buta. Kemudian ketika ditanya oleh seseorang, gajah itu seperti apa? Maka yang megang gading itu akan, yang megang gading itu akan bicara, gajah itu binatang yang sangat keras, gitu kan, melengkung, ujungnya lancip, gitu kan, nggak bisa ngomong, gitu. Itu karena megang gading, halus, tapi keras. Sedangkan yang megang telinga itu kan akan bicara, gajah itu binatang yang berkipas-kipas, lebar, bergerak-gerak, menimbulkan angin. Nah, kemudian kalau yang megang, jangan belalai lah, ekor aja ya, gampang mendeskripsikan. Yang megang ekor itu akan, kalau belaan itu gajah itu seperti ular, ya, kemudian di ujungnya ada rambutnya tapi gitu ya, memanjang dan bergerak-gerak, menggibas-gibas. Nah, beda lagi megang perut. Enggak seperti itu. Kalau gajah itu bulat, besar gitu ya. Kemudian apa itu? Di dalamnya empuk gitu kan, didorong-dorong, nggak keras, tapi lebar gitu kan. Sedangkan yang megang kaki beda lagi. Enggak, gajah itu tegak, lurus ke bawah, kenceng, kuat gitu kan. Sukar goyah, gerakannya mengayun-ayun gitu. Nah, dari situ sebutnya barangnya sama, tapi masing-masing membuat kesimpulan yang mungkin terlalu dini, tidak mendengarkan orang lain, kemudian juga atas pengamatannya dia sendiri gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang kemudian tidak tepat. Nah, ini sebagai gambaran kadang pengalaman pribadi yang menjerumuskan. Jadi karena sudut pandang yang berbeda, kadang akan memberikan kesimpulan yang berbeda. Sama halnya ada sesuatu yang aneh ketika suatu pilkada atau pemilihan kepala daerah, ya pemilihannya satu tempat yang menang 2, gitu kan. Artinya semuanya menang kayak karena masing-masing punya konsultan sendiri-sendiri. Yang sebetulnya itu bentuknya adalah suatu dukungan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, itu hal-hal yang terjadi. Nah, mereka kadang itu tidak terbuka secara ilmiah. Mereka caranya kerja ilmiah, tapi sebenarnya bisa jadi ada data-data yang sebetulnya disimpangkan. Disimpangkan. Nah, kemudian kita ingin bicara apa itu metode ilmiah. Metode ilmiah, jadi memang di depan ini kita mungkin masih sifatnya pengertian, sekaligus nanti pada akhirnya bisa membedakan apa itu metode ilmiah dan metodologi ilmiah atau metode penelitian sama metodologi penelitian. Metode ilmiah itu adalah ide, aturan, atau teknik dan pendekatan yang digunakan masyarakat ilmiah. Misalnya jajak pendapat pilkada. Seandainya metodenya sama dan terbuka, kita semua pasti statistik akan menggambarkan nggak akan terlalu jauh. Nanti buktinya di mana? Buktinya itu pada saat akhir. Nah, pada saat akhir itu akan cenderung homogen. Kalau di awal-awal heterogen banget. Ini kontestan ini lebih menang, lebih duduknya lebih besar. Tapi di akhir setelah coblosan atau
pemilu sesungguhnya dilakukan, nah mereka sudah mulai nggak berani. Kemudian yang kedua, masyarakat ilmiah, yaitu kumpulan dari orang-orang seperangkat norma atau perilaku dan sikap yang mengikat mereka secara bersama untuk melanggengkan etika ilmiah. Etika ilmiah. Etika ilmiah itu seperti apa? Etika ilmiah akan menjadi suatu sikap ilmiah di mana misalnya etika ilmiah itu kita mencantumkan nama penulis sebelumnya, peneliti sebelumnya dalam mereferensi apa yang kita tulis karena setuju dengan apa tulisannya maupun tidak setuju pun gitu. Itu suatu etika ilmiah. Ya berbeda tadi misalnya kayak yang pilkada, ya, pilkada ngambil data yang sebetulnya sengaja disimpangkan di, misalnya ngambil datanya diperbanyak daerah yang kemungkinan menang, itu kan sebetulnya sudah dia tahu bahwa itu menyimpang, tapi dilakukan, itu nggak beretika sebetulnya. Nah, kenapa kalau misalnya kayak santet itu tidak ilmiah? Karena ya kurang terbuka. Tahapan-tahapannya siapa sih yang tahu? Enggak. Gitu. Itu hanya sifatnya kekhususan, bahwa itu bisa jadi, itu memang sebenarnya juga ilmu. Gitu. Tapi dibuktikan secara ilmiah masih sukar. Nah, kemudian sikap ilmiah, yaitu cara seseorang melihat dunia sosial atau sikap yang menghargai hasil karya orang lain. Dengan mengedepankan kreativitas, menetapkan standar kualitas yang tinggi dan kerja keras. Sikap ilmiah ini tadi berhubungan dengan etika ilmiah, di mana ya tadi ketika kita mengambil hasil karya orang lain, maka kita secara bersikap dan beretika mencantumkan namanya dia dalam daftar pustaka kita. Ini contohnya. Ya, contohnya. Nah, hal-hal yang lain sebenarnya banyak. Nanti dalam misalnya mengolah statistik, itu kadang ada yang statistik, gitu kan, diubah-ubah datanya supaya normal, supaya tidak terjadi heteroskedasitas dan sebagainya. Nah, supaya valid, supaya reliable itu juga bisa terjadi di lapangan. Nah, kemudian saya sampaikan di sini di awal dan mungkin akan saya ulangi di belakang bahwa ada perbedaan antara metode ilmiah atau metode penelitian dengan metodologi penelitian dengan metode penelitian. Kalau metodologi itu adalah ilmunya, filosofi atau prinsip-prinsip umum yang mengarahkan penelitian, baik keseluruhan, pendekatan untuk mengkaji topik riset. Termasuk di dalamnya adalah mencakup isu-isu yang perlu dipikirkan seperti kendala, dilema, pilihan-pilihan etis di dalam sebuah penelitian. Itu metodologi. Sedangkan kalau metode itu lebih alat lah. Bab 3 nanti dalam proposal skripsi itu adalah metode penelitian. Suatu cara, alat dan cara yang sifatnya itu sudah tidak bicara teoritis lah. Seringnya salahnya itu sudah dimulai masih bicara teoritis. Bicara teoritis itu kan di bab ketika kuliah dan itu dianggap kita sudah tahu. Jangan sering misalnya itu selalu yang diungkap adalah Sugiono, Suryanto mengatakan bukan di situ. Itu kalau mau bicara di situ di bab 2. Di bab 3 itu sudah bicara misalnya data sekunder dan data cara memperoleh data primer. Tidak usah diterangkan data primer itu apa, itu apa, oleh siapa, enggak. Data primer yang gini misalnya. Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada objek para pedagang gorengan gitu di masa COVID, nah, gitu. Jadi pada gorengan di masa langsung bicara di situ, tapi tidak perlu bicara data primer adalah menurut ini itu sudah tidak lagi dipasang nanti di bab 3. Ya. Nanti kita akan bahas lagi di belakang ini sebagai gambaran awal. Nah, kemudian ada
konsep riset atau penelitian dari Umar itu, riset itu suatu usaha untuk menemukan apa itu riset atau penelitian, itu suatu usaha untuk menemukan suatu hal dengan metode yang ilmiah. Nah, penelitian seperti itu. Langkah-langkah berpikir ilmiah itu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis. Jadi minimal ada 4 ini. Nah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, atau kalau kualitatif pertanyaan penelitian, kemudian melakukan verifikasi data dan menarik kesimpulan. Bahwa nanti ada pengembangan verifikasi data termasuk di dalamnya pembahasan. Kemudian menurut Loren Newman itu tahapan dari penelitian itu pertama adalah memilih topik. Memilih topik itu artinya ada masalah apa gitu. Jadi penelitian itu mestinya kita ingin tahu atau ingin meneliti itu karena ada masalah. Gitu. Misalnya seringkali kemarin-kemarin itu kecelakaan yang ada di flyover Kretek ya di Pakuyangan itu. Sering banget. Itu menjadi masalah. Nah itu bisa Anda teliti. Dan buktinya itu memang yang teliti banyak ya. Artinya ada termasuk yang mungkin dinas-dinas terkait dan ada orang-orang sampai mengembangkan suatu cerita-cerita mitos gitu kan. Nah, cerita-cerita mitos. Nah, penelitian sendiri sebetulnya kan keingintahuan, ya. Meneliti, ingin mengetahui, ya. Meneliti, mengetahui. Artinya ada masalah ketika itu. Termasuk meneliti, saya ingin meneliti ini bisa jadi karena masalahnya dia belum tahu, Gitu. Makanya dalam meneliti itu ada banyak cara, termasuk misalnya membaca buku juga dikatakan meneliti karena ingin tahu. Kemudian yang kedua, tahapan berikutnya adalah fokus pada pertanyaan penelitian. Jadi permasalahan penelitian, pilih topiknya itu berdasarkan permasalahan, kemudian fokuskan pada pertanyaan penelitian. Kemudian dari fokus penelitian, pertanyaan penelitian tadi, kemudian masuk ke bagaimana mendesain penelitiannya atau studinya. Kemudian setelah itu, setelah mendesain, artinya ini sudah bab 1 sampai bab 3, sampai ini dalam bentuk proposal, kemudian mulai mengumpulkan data. Lah mengumpulkan data itu di sini sebetulnya sudah mulai dikumpulkan karena di sini sudah mulai di awal itu sudah mulai data-data sekunder sudah mulai dikumpulkan. Kemudian setelah ketemu data, kemudian dianalisis dan kemudian diinterpretasi dan untuk dari kesimpulan, kemudian disimpulkan dari situ kesimpulan itu akan menjadi informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, kemudian kita agak sederhana kembali ke belakang. Jadi akhirnya apa sih yang dimaksud dengan penelitian itu? Nah, penelitian itu adalah suatu proses, ini yang umum ya, proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis. Nah, ini kan. Kalau hanya sekedar tahu, itu yang terjadi tabrakan apa gitu kan, hanya sekedar ingin tahu. Nah, kalau penelitian itu sudah kita memang berkeinginan, kemudian tekun dan sistematis. Terus ada tujuannya. Tujuannya itu apa? Menemukan, menginterpretasi dan merevisi fakta-fakta. Bisa jadi apa yang terjadi di situ kan kurang tepat gitu ya. Nah, makanya nanti kita akan bicara apa bedanya skripsi, bedanya tesis, sama bedanya disertasi. Nah, ini. Jadi ada perbedaan-perbedaan mendasar antara skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, mungkin kadang sering salah, mungkin yang mungkin diaplikasikan dosen membimbing mahasiswanya, terutama mahasiswa satu yang mungkin berlebihan. Tapi buruk enggak buruk. Karena ada efek samping masalahnya itu ya kalau masih mahasiswa yang masih fresh, masih ya nggak masalah. Tapi kalau yang sudah mau DO gitu diterapkan kayak gitu ya nggak tepat. Nah, karena skripsi sendiri adalah dalam kata sederhana adalah belajar penelitian. Belajar itu bagaimana? Belajar yang baik dan benar. Nah, di sini ada penulisan skripsi, tentu diawali dengan namanya penelitian, sehingga setelah itu ditulis. Nah,
Bab-babnya hampir semuanya sama. Bab 1 itu pendahuluan dengan subbab-subbabnya, kemudian bab 2 itu adalah telaah pustaka atau ada yang tinjauan pustaka, dan apa itu, kerangka pemikirannya gitu kan, pengembangan model penelitiannya. Kemudian yang ketiga adalah di metode penelitian. Jadi di skripsi ini bagi mahasiswa gampang atau susah? Ya bisa jadi susah, tapi sebetulnya gampang. Susahnya kenapa? Karena baru ngalami. Ada hal-hal lain yang mendasari menjadi faktor, misalnya takut ketemu dosen, takut sendirian, takut dimarahi, padahal ya enggak. Saya katakan sepemahaman saya, ingin dosen itu semuanya mahasiswanya yang dibimbing lulus dengan baik dan cepat. Nah, tentunya Anda sebagai mahasiswa ya bisa menempatkan, dalam artian Anda bisa jadi lebih pandai, lebih hebat, tapi ketika ada suatu kelebihan dari seorang dosen adalah pengalaman ya. Dengan pengalaman itu, karena beliau ini sudah menampung dari banyak masalah-masalah itu, tadi bisa mengarahkan. Nah, yang diarahkan bilang bisa jadi Anda nggak cocok. Sebenarnya hampir sama dengan misalnya Anda dalam proses keagamaan gitu, apa yang Anda pilih belum tentu yang paling tepat. Maunya Anda pasti kan kalau perlu nggak usah belajar, nggak usah nulis, langsung lulus kan gitu kan. Nah, itu namanya downgrade. Nah, tentunya dosen masih harus memiliki suatu standar minimal passing grade. Minimal tertentu harus nulisnya bagaimana caranya nulis, cara tata urutannya, cara berpikir latar. Nah, kadang kan memang agak nggak klik gitu, tapi tentunya sebetulnya diarahkan bagaimana menulis latar belakang atau di pendahuluan latar belakang, kemudian permasalahan, ini yang pokok-pokok ya, permasalahan, ya, permasalahan penelitian, kemudian berikutnya adalah pertanyaan penelitian, ya. Kemudian ada tujuan, ya, tujuan penelitian, fungsi penelitian atau manfaat penelitian, dan di situ di bab 1. Di bab 2 tentunya akan bicara literatur review-nya. Nah, tapi pokok yang ingin dibahas di skripsi itu adalah untuk mengasah kemampuan bagaimana meneliti dan menulis secara baik dan benar. Nah, hanya itu. Tujuannya lebih ke arah itu. Saya kira untuk penelitian misalnya apalagi yang ilmu sosial untuk menemukan sesuatu itu dengan variabel baru itu ya menurut saya masih kurang rasional gitu kan. Kurang rasional. Lebih ke arah bagaimana belajar secara baik dan benar menulis, meneliti dan menulis itu seperti apa. Nah, ketika Anda mungkin sudah masuk S2, itu tentunya levelnya berbeda karena tujuannya sudah berbeda. Di S2 itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah secara mendalam. Ya, lebih mendalam. Nah, kalau yang ketiga itu sudah membangun teori baru, harus ada novelty atau kebaruan. Nah, nanti akan kita bahas lagi beda-bedanya apa itu antara skripsi, tesis, dan disertasi. Ini kan baru pendahuluan. Nah, bagaimana nanti skripsi itu dituliskan, termasuk di dalamnya di bab 2-nya itu istilahnya seperti apa. Gitu. Nanti akan lebih detail di bagian berikutnya atau bagian pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini jam berapa? Oke, masih ada waktu. Nah, kita habiskan. Kita lanjutkan ke jenis penelitian. Tadi sudah sebetulnya bagaimana apa itu penelitian, kemudian bedanya skripsi, tesis, dan disertasi, kemudian apa itu metode penelitian atau metodologi penelitian, dan masyarakat ilmiah itu seperti apa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke jenis penelitiannya.
Dari tingkat perumusan masalahnya, itu ada dua penelitian itu. Yang pertama adalah penelitian eksplorasi atau eksploratif, berupa penjajakan, dan yang kedua adalah penelitian pengujian hipotesis, atau jawaban yang lemah, gitu. Atau jawaban sementara. Jadi, hipo atau lemah, tesis itu pernyataan yang lemah. Nah, jadi ada dua dari kalau dilihat dari perumusan masalahnya. Kemudian kalau dilihat dari metode pengumpulan datanya atau cara pengumpulan data, yang pertama adalah penelitian pengamatan, hanya ngamati, yang kedua adalah survei. Ya, survei. Artinya kalau survei itu sudah kita ikut terjun di dalamnya. Nah, kemudian kalau dari pengendalian variabel, itu ada penelitian eksperimen atau perlakuan atau percobaan, ada penelitian ex post facto atau tidak dikenai perlakuan, apa adanya seperti itu. Jadi kita juga survei lagi, gitu kan. Jadi ada eksperimental, ada ex facto, itu kalau dari sisi pengendalian variabelnya. Jadi variabelnya diubah-ubah atau enggak? Kalau enggak ya udah